Dokter Niko, Ya. ada yang nanya nih dok. Katanya dia tuh lagi promil, tapi sering banget begadang karena susah banget tidur. Terus promilnya jadi nggak berhasil-berhasil. Sebenarnya itu ada hubungannya nggak sih dok? Wah, ini banyak banget nih yang ngalamin ini nih. Nah, memang gangguan tidur bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormonal yang nanti bisa mengganggu promil sih. Hah? Jadi kalau sering begadang, peluang hamilnya bisa turun dong dok? Nah, biar nggak panik nih, kita bahas satu persatu ya. Jadi kita bahas ya, Smart Moms. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas, bisa nggak sih gangguan tidur mempengaruhi promil Smart Moms? Jadi, memang tidur yang cukup itu sangatlah penting untuk mendukung promil Smart Moms. Mengapa demikian? Karena gangguan tidur terutama yang ekstrim bisa saja menyebabkan gangguan hormonal pada Smart Moms. Mengapa demikian? Karena gangguan tidur juga merupakan salah satu bentuk dari stres. Lalu, apa yang terjadi kalau Smart Moms mengalami stres? Ya, pada saat Smart Moms mengalami stres, maka kortisol akan meningkat sehingga akan menyebabkan gangguan pengeluaran dari FSH atau follicle stimulating hormone, atau bahasa Indonesianya nih, hormon yang menstimulasi follicle atau sel telur. Jadi, FSH ini akan terhambat pengeluarannya sehingga sel telur juga akan terhambat perkembangannya. Nah, kalau sel telur terhambat perkembangannya, maka psikosit Smart Moms akan memanjang. Selain itu, tidur yang kurang juga akan mempengaruhi melatonin. Nah, melatonin ini juga akan mempengaruhi mood dan hormon Smart Moms, sehingga akan terdapat gangguan tidak hanya di hormon FSH, juga bisa mengalami gangguan di hormon-hormon lainnya, juga termasuk estrogen dan progesteron. Sehingga gangguan pada hormon tersebut juga bisa menyebabkan gangguan pada dinding dalam rahim Smart Moms. Hal ini juga bisa mengurangi potensi implantasi atau tumbuhnya embrio di dinding rahim Smart Moms. Nah, itu yang akan terjadi pada wanita jika kurang tidur atau mengalami gangguan tidur apalagi cukup ekstrim. Pada laki-laki juga bisa menyebabkan turunnya testosteron. Nah, turunnya testosteron akibat kurang tidur ini juga bisa menyebabkan produksi sperma jadi terganggu, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Selain itu, stres juga bisa mempengaruhi kualitas dan jumlah sperma. Kemudian dampaknya bagi kedua pasangan, gangguan tidur ini juga bisa mempengaruhi mood, sehingga mempengaruhi mood untuk berhubungan seksual. Nah, jika mood untuk berhubungan seksual juga berkurang, nah maka kesempatan Smart Moms dan Smart Dads untuk hamil juga berkurang karena frekuensi hubungan seksual juga semakin menurun akibat mood yang tidak baik. Ada beberapa tips yang bisa Smart Moms dan Smart Dads gunakan untuk memperbaiki kualitas tidur. Yang pertama, jangan pegang handphone saat mau tidur, dan biasakan tidur di jam yang sama setiap malamnya dan tidak terlalu malam. Sebaiknya memang jam tidur yang baik itu sekitar jam 9 maksimal jam 10 malam sudah tidur. Jadi biasakan di jam-jam tersebut Smart Moms dan Smart Dads sudah beristirahat karena kadar melatonin itu paling tinggi mulai di jam-jam seperti itu. Nah, apabila Smart Moms dan Smart Dads begadang, maka Smart Moms atau Smart Dads akan melewati jam tidur tersebut, sehingga akan semakin sulit untuk Smart Moms dan Smart Dads untuk tidur. Kadar melatonin itu akan lebih tinggi pada kondisi gelap dibandingkan kondisi terang. Jadi, mematikan lampu saat tidur juga bisa memperbaiki kualitas tidur Smart Moms dan Smart Dads. Hindari untuk makan makanan berat dalam 2 jam sebelum tidur, karena hal ini juga bisa mempengaruhi kualitas tidur dari Smart Moms dan Smart Dads. Selain itu, juga akan memicu kasus seperti GERD, terutama pada saat bangun tidur. Tidur yang baik adalah 7-8 jam pada saat malam hari. Smart Moms dan Smart Dads juga bisa dibantu dengan mengkonsumsi magnesium dan melatonin sebelum tidur. Konsumsi vitamin ini juga bisa membantu kualitas tidur yang baik untuk Smart Moms dan Smart Dads. Smart Moms dan Smart Dads juga bisa melakukan meditasi sekitar 30 menitan sebelum tidur. Hal ini juga bisa membantu meredakan stres dan mengosongkan pikiran sebelum tidur, sehingga bisa membantu kualitas tidur yang lebih baik.
Jika semua hal itu sudah dilakukan, Smart Moms dan Smart Dads juga belum bisa mendapatkan tidur yang nyenyak, maka Smart Moms dan Smart Dads bisa saja berkonsultasi dengan dokter. Nah, dokter akan menganalisis apa yang diperlukan oleh Smart Moms dan Smart Dads. Contohnya, apabila memang ada depresi terselubung, maka Smart Moms dan Smart Dads akan diarahkan ke psikiater untuk mengatasi depresi tersebut. Sehingga apabila sudah tertangani, maka tentu saja Smart Moms dan Smart Dads bisa tidur dengan lebih nyenyak. Sisanya, perilaku hidup sehat dan konsumsi makanan-makanan sehat bergizi seimbang juga bisa mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Jadi gitu deh ada Smart Moms, paham kan? Nah, kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spg, dan ingat-ingat like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.